Waktu bencana dahsyat menghantam Sumatera dan ninggalin duka yang dalam banget, ada satu pertanyaan besar yang muncul dari balik puing-puing. Ini tuh murni karena alam, atau jangan-jangan ada campur tangan manusia? Oke, mari kita coba kupas tuntas ceritanya. Lebih dari 600 nyawa hilang. Ini bukan cuma sekedar angka ya, ini tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Dan dari titik inilah penelusuran kita dimulai. Banyak banget pihak yang yakin ini tuh bukan cuma soal cuaca ekstrim. Ada dugaan yang sangat kuat kalau ini adalah bencana ekologis, yang artinya dipicu sama kerusakan lingkungan yang disengaja. Terus pertanyaannya, siapa dong yang harus tanggung jawab? Kita bakal telusuri semuanya, mulai dari skala bencananya, siapa yang dituding, gimana mereka membela diri, sampai ke perlawanan yang sama sekali nggak terduga yang muncul dari daerah. Bencana ini benar-benar melumpuhkan setidaknya 8 kabupaten dan kota. Tapanuli jadi salah satu wilayah yang paling parah loh. Ribuan rumah hancur, lahan pertanian lenyap, dan puluhan ribu warga terpaksa harus mengungsi. Nah, menurut para pegiat lingkungan, cuaca ekstrem itu cuma pemicunya aja. Yang bikin daya rusaknya jadi segila ini tuh karena ada faktor lain. Dan kuncinya di sini nih, deforestasi alias penggundulan hutan. Di hulu sungai disebut-sebut sebagai biang keroknya. Nggak butuh waktu lama setelah bencana, organisasi-organisasi lingkungan hidup langsung nunjuk hidung beberapa perusahaan. Dugaannya, aktivitas industri mereka yang masif di hulu sungai udah ngerusak lingkungan sampai nggak mampu lagi nahan air bah. Walhi bahkan sampai menyebut 7 nama perusahaan di ekosistem Batang Toru. Ada tambang emas, PLTA, sampai kebun sawit. Tapi ada satu nama yang paling jadi sorotan karena sejarah panjangnya di sana, PT Toba Pulp Lestari, atau kita sebut aja TPL. Kecurigaan ini makin kuat karena temuan di lokasi bencana. Warga dan tim penyelamat nemuin banyak banget kayu gelondongan yang kebawa arus banjir. Anehnya, kayu-kayu ini potongannya rapi, bukan kayak pohon tumbang biasa, tapi kayak sengaja ditebang. Ini jadi indikasi kuat adanya aktivitas penebangan hutan skala besar. Nah, ini dia yang benar-benar menarik. TPL ini bukan pemain baru. Supaya kita ngerti kenapa kontroversinya sebesar ini, kita perlu kenalan dulu siapa sih sebenarnya perusahaan yang ada di tengah-tengah semua tuduhan ini. Sejarah perusahaan ini, wah, penuh lika-liku. Awalnya namanya Indorayon. Operasinya bahkan pernah di-stop sama 2 presiden loh, Pak Habibie dan Gus Dur, gara-gara konflik sosial dan lingkungan. Setelah ganti nama jadi TPL, kepemilikannya juga ganti. Dan sekarang mayoritas sahamnya dipegang sama perusahaan investasi. Jadi, TPL ini bisnisnya apa sih? Mereka itu mengelola hutan tanaman industri. Gampangnya gini. Mereka nanam satu jenis pohon aja, kalau di sini eukaliptus, secara massal di area yang luas banget buat diolah jadi bubur kertas. Nah, model bisnis kayak gini yang sering jadi sumber perdebatan soal lingkungan. Oke, sekarang mari kita dengerin sisi lain dari cerita ini. Dihadapkan sama tuduhan seserius itu, TPL tentu aja nggak tinggal diam. Mereka langsung membantah semua tudingan itu dengan keras. Lewat pernyataan resmi mereka di Bursa Efek Indonesia, perusahaan secara tegas nolak disebut jadi penyebab bencana. Mereka negasin kalau operasional mereka sama sekali nggak ada hubungannya sama banjir dan longsor yang terjadi. TPL ngasih beberapa poin pembelaan. Pertama, mereka klaim semua kegiatan mereka itu udah sesuai izin pemerintah. Kedua, mereka baru aja lulus audit dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan predikat taat. Dan yang paling penting nih, mereka bilang dari total konsesi seluas hampir 168.000 hektar, cuma sekitar 46.000 hektar yang ditanami eukaliptus. Sisanya, mereka klaim sebagai kawasan lindung dan konservasi. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Di tengah perdebatan yang lagi panas-panasnya, satu pemerintah daerah ngambil langkah yang, jujur aja, belum pernah terjadi sebelumnya. Dan benar-benar bikin kaget. Pemerintah Kabupaten Samosir, di bawah pimpinan Bupati Vandiko Gultom, ngumumin kalau mereka akan nolak semua program CSR dari perusahaan manapun yang dinilai berpotensi merusak lingkungan mereka. Dan ini sikap yang tegas banget. Dalam surat edaran resmi, mereka bukan cuma nolak CSR, tapi juga negasin nggak akan ngasih rekomendasi apapun buat usaha perusak lingkungan. Dan puncaknya, nama TPL disebut secara gamblang. Ini adalah pesan politik yang sangat-sangat kuat. Sekarang, ayo kita lihat akar masalahnya. Kontroversi setelah banjir ini sebenarnya cuma puncak gunung es. Di baliknya ada konflik puluhan tahun yang jauh lebih dalam dan rumit. Ini adalah pertarungan antara masyarakat adat dan korporasi. Masyarakat adat ngerasa tanah yang mereka warisi dari leluhur selama ratusan tahun, sekarang tiba-tiba masuk ke dalam area konsesi TPL.
Pas mereka coba mempertahankan haknya, gak jarang mereka malah berhadapan sama aparat hukum, dituduh melakukan perusakan dan diproses secara pidana. Sebuah proses yang oleh para aktivis sering disebut sebagai kriminalisasi. Jadi, inilah pertanyaan akhirnya. Bencana ini kan membuka lagi semua luka lama. Nah, saat pemerintah daerah berani menolak uang damai dari perusahaan dan suara masyarakat adat makin kencang, apakah ini bakal jadi sebuah titik balik? Sebuah momen di mana lingkungan dan hak masyarakat akhirnya bisa diutamakan? Cuma waktu yang bisa menjawabnya. Kisah kayak gini tuh ngingetin kita bahwa selalu ada cerita yang lebih dalam di balik sebuah berita besar. Biar kalian nggak ketinggalan suara-suara yang sering kali nggak terdengar, jangan lupa subscribe channel Suara dari Kegelapan ya. Terima kasih sudah menyimak.